permintaan Mas Idri akan berdoa kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Pertama kali bersyukur atas kelahiran Engkau ya Tuhan di bumi ini, untuk memberikan contoh yang real kepada kami umat kehidupan yang sesungguhnya ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Kau berguru lewat Roh Kudus atas kami ya Tuhan, dalam rencana-rencana Engkau yang jadi untuk mengembalikan rancangan semula ya Tuhan. Tuhan Yesus, rencana-rencana lewat hamba-Mu, biarlah kami semakin mengerti tujuan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat-Mu yang dari surga pada hamba-Mu ya Tuhan. Amin. Biarlah lewat hamba-Mu pelajaran ini yang benar-benar itu Tuhan, menjadi kebenaran kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dengan pikiran, dengan kami ya Tuhan, mengerti, mengenal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saling berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, selamat tahun baru, selamat Natal tahun baru bagi kita semua ya. Amin. Saya berharap kita di tahun 2022 ke depan, mulai sekarang ke depan ya, semakin mengalami perubahan mutlak dalam hidup kita. Amin. Semakin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Saya berharap ya seperti itu bagi saudara jemaat Tuhan di tempat ini, supaya semakin hari sepanjang tahun ini ke depan dan selanjutnya terus harus ada perubahan hidup. Amin. Oke. Oleh karena itu, karena kita memasuki tahun 2022 ini di tanggal berapa sekarang? 2 Januari ya, di tahun baru ya, kita refresh ya pikiran kita, wawasan kita, mindset kita, supaya ke depan tidak bisa tidak kita semua harus masuk dalam perubahan hidup, nggak bisa tidak. Amin. Perubahan mutlak itu perubahan. Makanya temanya pagi hari ini adalah perubahan yang mutlak. Setiap Anda orang percaya di tempat ini tidak bisa tidak harus mengalami perubahan yang mutlak. Dia kalau nggak mengalami perubahan ya kasihan, percuma jadi orang Kristen. Ya, baik. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Kita akan baca Efesus pasal 5 ayat 15 ya. 16 dan 17. Tolong dibacakan seseorang dengan kuat yang kencang supaya semuanya bisa mendengarkan kebenaran firman ini. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Stop. Ulangi kalimat itu penting. Ulangi itu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, perhatikan ya dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Lanjut. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Baik, 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Stop. Hari-hari ini Alkitab mencatat bahwa hari-hari ini sampai ke depan itu adalah jahat. Gak ada hari itu baik. Makanya firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada sekarang. Pergunakan itu apa? Perubahan hidup. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan hari ini aja, sampai ke depan hari ini tetap jahat. Amin. Lanjut 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Makanya kita mencatat di ayat 17 ini dikatakan, kamu jangan bodoh. Amin. Jangan bodoh. Hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu yang ada. Terus dikatakan apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan secara tidak langsung loh,
Kalau Anda tidak mengerti kehendak Tuhan, berarti kamu bodoh. Makanya usahakan untuk kita hari lepas hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tentu sudah tahu bahwa kita harus berubah. Betul? Nggak ada yang nggak tahu di sini kalau dirinya harus berubah. Semua ada tahu, betul ya? Karena apa? Karena perubahan itu adalah prinsip, hukum, tatanan yang harus terjadi atau berlangsung dalam kehidupan. Bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada makhluk lain. Betul? Semua harus ada perubahan. Mana mungkin nggak ada perubahan? Binatang aja berubah kok, tumbuh-tumbuhan juga berubah, betul? Nah manusia juga sama. Itu tatanannya, prinsipnya, tatanannya dan hukumnya di alam seperti itu. Makanya kita sebagai manusia juga harus mengalami perubahan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi kehidupan kerohanian kita yang menyangkut bicara tentang moral, akhlak, kesucian hidup, atau pendewasaan rohani, itu juga harus mengalami perubahan. Tidak bisa tidak. Orang tumbuh-tumbuhan aja berubah kok, binatang berubah, manusia juga harus berubah. Tapi manusia berubah dalam apa? Ya kan? Ya dalam hal menyangkut moralnya, ya, terus apa? Akhlaknya, kesucian hidupnya, kedewasaan rohaninya harus mengalami perubahan, tidak bisa tidak. Jelas ya? Nah, kita kan tahu dan kita juga setuju bahwa kita harus mengalami perubahan. Betul? Setuju nggak nih? Apalagi memasuki tahun 2022 ini harus lebih kencang jalannya, larinya. Tetapi kan ironisnya ya Bapak Ibu, banyak kita yang nggak sungguh-sungguh memperkarakan hal ini. Apakah dirinya benar-benar mengalami perubahan atau tidak? Dia nggak permasalahkan, dia nggak mau tahu. Banyak sih di antara kita seperti ini, yang di sini maupun yang di luar sama, ya. Banyak kita tidak sungguh-sungguh memperkara hal ini. Hal ini apa? Bicara tentang perubahan hidup. Apakah dirinya benar-benar mengalami perubahan atau tidak? Nggak ada. Sedikit yang memperkarakan hal ini. Sehingga apa? Sehingga berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak mengalami perubahan secara benar. Tapi yang herannya gini loh, yang naasnya ya, dia tetap merasa sejahtera saja, gitu loh. Dia tidak menganggap itu sebagai bencana atau kerugian dalam hidupnya. Enggak, biasa aja. Ya nggak ada yang salah dalam hidupnya. Padahal nanti waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu singkat kan? Nah, waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini singkat, ya. Ada titik akhirnya, ya betul ya? Atau ada ujung akhir perjalanan hidup ini, ada. Nah kalau seseorang sudah sampai di akhir perjalanan hidupnya dia tidak berubah, percayalah dia tidak akan pernah mengalami perubahan lagi. Sampai dia mati menutup mata ya keadaannya seperti itu. Makanya perubahan itu harus dimulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Ya, nggak boleh tunda-tunda. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam kekristenan tidak ada yang namanya doa untuk orang meninggal, supaya orang yang meninggal yang tadinya masuk neraka dia bisa dipindahkan masuk surga. Ada, jangan mimpi. Dalam kekristenan nggak ada, di Alkitab nggak ada tertulis seperti itu. Atau mungkin yang sudah masuk surga dengan tingkat yang rendah bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi karena didoakan orang yang masih hidup. Nggak ada. Itu tidak ada, ya, tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Jadi jangan mimpi, ya. Jadi Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Amin. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebenaran firman tadi 15, coba ya. Coba 16 tadi, ya. Nah,
Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Untuk apa? Menggunakan waktu yang ada. Ya. Sekarang tergantung Anda. Gitu. Kalau saya di sini kan cuma mentor ya, memberikan kebenaran, dipaparkan, masalah itu mau kamu terima apa tidak, ya monggo. Nanti ya jumpa kok di pengadilan Kristus. Jangan sampai nanti Anda di pengadilan Kristus tidak tahan berdiri, gemetar. Kalau kita udah persiapkan itu dalam hidup kita hari lepas hari mulai sekarang, ketika kita diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus, tahan kita berdiri, percayalah. Ya, nah makanya jangan anggap remeh lagi. Ya, jadi Tuhan mengajarkan kita untuk mempergunakan waktu. Makanya firman Tuhan katakan apa? Selagi hari masih siang, kita harus bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan. Maksudnya apa bekerja untuk Tuhan di situ? Harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ya. Selagi hari masih siang, firman Tuhan katakan, maksudnya selagi kamu punya nafas loh. Ya kan? Selagi masih siang, kita harus bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan di situ maksudnya apa? Maksudnya bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan jelas, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup, supaya kita bisa mengerti loh kehendak Allah, dan kita melakukannya dalam hidup kita. Gitu. Yang masuk surga apa kata firman Tuhan? Ya kan? Yang melakukan kehendak Allah. Matius 7:21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Udah clear, jelas. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, supaya kita mengerti kehendak Bapa, kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Hari lepas hari, tidak bisa tidak. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 2, ya, Roma 12 ayat 2 dikatakan agar kita tidak sama dengan dunia. Ya, coba kalau dibacakan, saya aja baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubah. Apa yang berubah? Pembaharuan budimu. Ini loh, pembaharuan budi ini. Cara berpikirnya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Itulah kehidupan kita. Roma 12:2 katakan supaya kita tidak sama dengan dunia, tetapi kita mengalami perubahan atau transformasi, perubahan cara berpikir, sehingga kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Dan tandanya apa itu? Orang yang sudah mengalami perubahan. Cirinya apa itu? Tanda atau ciri dari perubahan yang benar. Ya, sesuai dengan firman ini, tanda orang yang atau ciri orang yang berubah yang benar adalah tidak serupa dengan dunia. Amin ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang telah saya katakan tadi, saya kemukakan bahwa banyak orang tidak memperkarakan hal perubahan ini dalam hidupnya. Ya kan? Banyak gitu loh. Kenapa? Anggap remeh, anggap enteng. Belanda masih jauh, masih panjang ini hidup. Iya, silakan aja. Buktinya kemarin, ya kan? Kenalan aku mati mendadak di tempat tidur. Pagi-pagi jam 4 masih WA, jam 6 masih WA. Habis itu nggak ada kabar sampai sore. Langsung didobrak pintu rumahnya. Udah ke kapan? Umur berapa?
Masih muda. Di bawah 40 baru itu anak masih kecil. Ya kan? Nah, gitu loh. Ya kan? Jangan anggap remeh. Gitu loh ya. Karena umur hidup kita ada ujungnya. Ada akhirnya. Jadi jangan merasa masih lama kok, masih ada sempat waktu untuk berubah. Nggak bisa. Perubahan itu harus Anda mulai dari sekarang. Kalau Anda nggak mulai dari sekarang, sampai kapan juga nggak berubah. Percaya deh. Ya. Kalau kau tunda-tunda, itu yang maunya iblis yang seperti itu. Supaya apa? Anda lengah. Ya kan? Begitu lengah, ya kan? Ditunda-tunda kan lengah tuh. Itu maunya iblis seperti itu. Ada apa? Kematian menjemput, terlambat sudah, bye-bye. Ya itu kan. Jadi jangan pikir masih panjang, umurku masih muda. Jangan begitu. Ya, haleluya. Ya, perkarakan hal perubahan ini dalam hidupnya. Ya, sehingga ketika keadaan dirinya yang sebenarnya masih serupa dengan dunia, kalau dia tidak mengalami perubahan, dia nggak sadar kalau dia keserupannya masih dengan dunia. Gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak pernah memperkarakan hal perubahan hidupnya. Sehingga ketika keadaan dirinya yang sebenarnya masih serupa dengan dunia, dia nggak sadar keserupaan itu dirinya dengan dunia. Dia merasa nyaman-nyaman saja. Banyak lah orang seperti saya jumpai loh, ya kan? Banyak. Suatu hari ketika dia berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, dia baru tahu bahwa ternyata dia tidak memiliki wajah Tuhan di dalam hidupnya, tetapi dia memiliki wajah dunia. Sayang orang-orang seperti ini ya. Dan tentu wajah dunia adalah wajah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nggak mungkin orang yang melakukan kehendak Bapa wajahnya dunia, nggak. Pasti orang yang melakukan kehendak Bapa wajahnya pasti seperti Kristus. Nggak bisa nggak serupa. Amin. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Nah, kepada orang yang tidak melakukan kehendak Bapa ini, maka Tuhan Yesus berkata sesuai dengan firman Tuhan, "Enyalah kamu dari hadapanku, kamu yang melakukan kejahatan." Kejahatan di sini ya, ingat, bukan berarti hanya melanggar hukum, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa pun sudah merupakan kemelesetan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari serius cari Tuhan. Amin. Kita harus serius untuk mencari Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Carilah Dia selagi Dia berkenan untuk ditemui. Ada waktu nanti Tuhan tidak berkenan lagi untuk ditemui. Artinya apa? Waktu mati kamu udah gak bisa lagi ketemu. Waktu hidup ini, waktu di pengadilan nanti udah penghakiman. Nah, oleh sebab itu mari serius untuk cari Tuhan. Amin. Ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya dengan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjumpai Dia, maka kita akan mengalami perubahan. Ya, dengar ini baik-baik. Sepanjang Anda tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepanjang Anda tidak menjumpai Dia dengan sungguh-sungguh, jangan harap Anda akan mengalami perubahan hidup. Nggak mungkin. Amin? Nggak mungkin. Jangan Anda beranggapan karena Anda sudah ada di gereja ini, berbakti kebaktian, nyanyi pujian dengan firman, seolah-olah Anda anggap Anda sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjumpainya dengan sungguh-sungguh. Tidak. Ya, paham ya? Kan banyak orang Kristen gitu merasa kalau udah datang ke gereja, ikut ibadah kebaktian, jadi merasa dia sudah sungguh-sungguh cari Tuhan dan sungguh-sungguh menjumpai Dia. Nah, gitu. Amin? Bukan gitu. Hidup hari-hari loh. Di kehidupanmu sehari-hari kamu sungguh-sungguh cari Dia. Kamu sering gak memperkarakan dengan Tuhan.
Kamu sering nggak untuk menjumpai dia? Gitu. Kalau di sini ini kan kamu, kalau nggak datang sini kan pasti malu sama tetangga. Ya, hah? Takut dibilang tidak beragama, hanya melakukan kewajiban seremonial ibadah. Ya betul kan? Kan di sini ini kita rata-rata duduk karena melakukan seremonial keagamaan. Tapi hidupmu di luar sungguh-sungguh nggak cari Tuhan, sungguh-sungguh nggak jumpai Tuhan, belum tentu. Paham ya? Jadi jangan merasa kalau udah duduk di gereja di sini, dengar firman, terus melakukan ibadah seremonial, merasa sudah sungguh-sungguh cari dia, menjumpai dia. Tidak, Pak. Ini waktu keluar dari gereja ini, pulang, nah di situ baru kamu sungguh-sungguh nggak cari dia, sungguh-sungguh nggak menjumpai dia. Moral hidupmu gimana? Masih tetap nggak berubah nggak? Tadi saya sampaikan kan, kehidupanmu gimana dan sebagainya, bla 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 bla. Jelas ya? Amin. Nah, punya pola pandangan masih mistik seperti orang Kristen yang dulu-dulu, merasa kalau udah duduk di sini udah berbakti sama Tuhan dan sudah dikenal sama Tuhan. Tidak, ya. Jadi bukan hanya perubahan secara moral umum, melainkan perubahan sesuai dengan kesempurnaan Allah Bapa, perubahan keserupaan dengan Yesus. Amin. Inilah upah bagi orang yang mencari dia. Upah bagi orang mencari dia itu, ya. Coba Ibrani 11 ayat 6, tolong dirubah. Tolong Pak dibacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Amin. Allah memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Ya, saya ulangi lagi ya tadi ya, dari yang tadi, ingat nih, biar konteksnya nyambung. Hanya dengan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjumpai Dia, maka kita akan mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Nah, bukan hanya perubahan secara moral umum, melainkan perubahan sesuai dengan kesempurnaan Allah Bapa, perubahan keserupaan dengan Kristus. Sampai di situ perubahan kita. Dan ini adalah upah bagi orang yang mencari Dia sungguh-sungguh, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya datang kepada Allah. Tadi meninggalkan Allah, berpaling berarti datang. Dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Cuman banyak orang Kristen salah mengartikan ayat ini, salah memahami. Ini luar biasa. Tapi seringkali yang dipahami orang Kristen, upah di sini, ya kan? Apalagi kalau dia udah mendengarkan teologi kemakmuran. Jadi upah di sini dianggap ekonominya membaik, ya kan? Ekonominya berubah dari seret menjadi lancar, ya kan kayak gitu. Terus apa lagi? Kesehatannya mantap, tidak ada sakit penyakit. Upah di sini diartikan seperti itu. Itu kan orang keberagamaan, terus kelimpahan berkat jasmani dan lain-lain sebagainya, bla 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 bla. Itu orang agama, orang keberagamaan. Kristen tidak sekedar keberagamaan, Kristen itu jalan hidup yang berkualitas. Ya, jadi jangan upah di sini Anda anggap ekonomi membaik, kesehatan makmur, mantap, kelimpahan berkat jasmani makmur dan lain-lain, atau apapun yang dianggap sebagai kebutuhan. Ya, jangan diartikan seperti itu. Itu berarti Anda orang beragama Kristen, bukan pengikut Kristus. Sejatinya upah di sini
upah di sini dimaksudkan adalah pengenalan Allah akan Allah yang benar. Gitu loh. Bahwa Allah akan memberi pengenalan akan Allah yang benar. Tuh, itu maksudnya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Pengenal. Jadi upah di sini adalah upah pengenalan akan Allah yang benar. Itulah harta abadi. Itulah harta abadi kita. Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang benar. Sebab kalau upah itu hanya kau bicara tentang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, itu nggak berkualitas. Kalau Anda masukkan upah di situ berhubungan terkait dengan kebutuhan jasmani, itu nggak berkualitas. Sebab apa? Sebab Allah itu kekal. Ya, Allah itu kekal, maka berkatnya juga pasti bernilai atau terkait dengan kekekalan. Amin. Allah kita kekal, makanya berkatnya itu pasti bernilai kekal atau terkait dengan nilai kekekalan. Apa itu? Ya harta abadi. Apa itu? Pengenalan akan Allah yang benar, bukan ekonomi membaik, kesehatan sempurna dan sebagainya bla 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 dihubungkan dengan kebutuhan jasmani. Gak usah kamu kerja keras, rajin, jujur, tanggung jawab, pasti berhasil. Udah titik. Gak usah bawa Tuhan di situ. Pasti Tuhan menyertai dan menuntun kita supaya kita berhasil. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makanya dalam perubahan hidup kita, ingat ya, mulai 2022 ini berubah terus, makin kencang jalannya. Kita harus berjuang untuk mengenal Allah, berjuang mencari Allah lebih lagi. Amin. Tentu saja sarananya adalah melalui apa? Pertama, kebenaran firman yang kita pelajari. Nah, di sini kan diajari kebenaran firman. Ya, jadi kalau kita mau berjuang mengenal Allah, berjuang mencari Dia, sarananya tentu melalui kebenaran firman yang kita pelajari. Amin. Yang kedua, melalui doa pribadi setiap hari. Amin. Jadi bukan sekedar belajar firman, melalui kebenaran firman, tapi tetap juga ada perjumpaan dengan Allah setiap hari melalui jam doa. Gimana? Udah ikut jam 5 doa memperas? Harus kamu paksa lah. Kamu harus paksa diri dalam hal itu, ya kan? Walaupun mata lengket ini masih lengket ini. Buka paksa. Karena melalui hal seperti itu kamu bisa mengalami perubahan hidup. Kalau nggak bisa, amin. Ya, jadi sarananya apa tadi? Pertama, belajar firman Tuhan melalui jam doa pribadi. 3, perjumpaan dengan Allah. 4, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami setiap hari, di mana yang di dalamnya Allah pasti akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Amin. Karena lewat peristiwa hidup kita, Tuhan disitulah memperkenalkan diri. Tuhan disitulah lewat peristiwa hidup kita, Dia berbicara kepada kita. Amin. Oleh karena itu, kita harus serius menilai diri kita. Kita harus serius mengoreksi diri kita. Seberapa kita sungguh-sungguh telah mengalami perubahan. Anda kan bisa mengoreksi diri sendiri. Seberapa besar, seberapa dalam engkau sudah mengalami perubahan hidup. Jika tidak, nah ini dia. Kan kamu bisa nilai sendirilah hidupmu sendiri. Udah mengalami perubahan hidup atau tidak? Pasti tahu. Perkarakan dirimu. Ya, kalau tidak ada perubahan, maka kau harus menggandakan perjuanganmu untuk mencari Allah. Hah? Maksudnya apa tuh Pak, menggandakan perjuangan mencari Allah? Maksudnya gini,
Kau gandakanlah waktumu untuk mendengar firman. Gandakan, orang udah ketinggalan. Ya kan? Jadi digandakan. Betul? Ya kan? Kalau belum, kalau kan yang bisa menilai kan dirimu sendiri. Udah ngalamin perubahan nggak? Kalau tidak, kau gandakanlah. Ya, perjuanganmu untuk mencari Allah, menggandakan waktu kita untuk mendengar firman seperti ini. Menggandakan waktu kita untuk diam di kaki Tuhan, doa pribadi loh. Sama Pak Eras itu, ya kan? Juga kita harus menggandakan kepekaan kita lewat peristiwa hidup kita. Tuhan bicara di situ. Tuhan sedang mendidik kita lewat peristiwa itu. Gandakan juga kejelian kita untuk melihat setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dan berlangsung dalam hidup kita. Yang di dalamnya kita bisa menemukan maksud-maksud Allah di dalam hidup kita lewat peristiwa-peristiwa hidup kita. Dan itulah yang membuat kita mengalami perubahan. Amin. Orang tumbuh-tumbuhan aja berubah. Masa kamu makhluk Tuhan hidup nggak berubah? Itu tumbuh-tumbuhan berubah dari apa? Dari benih ya? Hah? Alami berubah kan? Dari benih terus jadi apa? Hah? Gambar, itu gambar? Berubah nggak? Kenapa berubah? Karena dia makhluk hidup. Apalagi Anda makhluk hidup yang kekal. Kalau nggak ngalami perubahan, aku bingung. Itu namanya bonsai. Berusaha kamu. Itu aja yang makhluk hidup bukan kekal aja dia ngalami perubahan. Apalagi kita makhluk hidup yang kekal. Sampai sini paham ya maksudnya? Tidak bisa tidak, Anda harus berubah. Berubah apa? Ya harus berubah dengan Kristus. Selesai. Apanya? Ya kelakuanmu lah. Apanya lagi? Karakter hidupmu, perilaku, sikap, dan sebagainya. Udah ngerti lah maksudnya ya kan? Gitu loh. Jelas ya? Nah ini lagi nih perlu ada sigma. Minum dulu. Anda itu adalah orang-orang yang paling beruntung di Panggung Asri. Kenapa saya bilang kamu, Anda ini ada orang paling beruntung di Panggung Asri? Mendengarkan firman ini. Ngerti ya? Orang-orang yang paling beruntung itu Anda sebenarnya di Panggung Asri. Kenapa? Mendengarkan firman ini. Nggak ternilai loh harganya ini. Ini nilainya kekal, Pak. Bukan nilai fana di dunia. Ini nilainya harta abadi, gitu loh. Makanya, ya serius kamu cari Tuhan, ya. Kenapa? Karena Anda sudah dibekali dengan kebenaran firman-Nya. Oh, ini sejati seperti ini. Kok malah nggak serius? Iya, seriusnya ganda ya. Kalau rumus matematiknya kuadrat ya. Atau kalau yang tiga itu apa istilahnya? Lupa, triple, ya. Gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, perubahan hidup kita juga akan ditandai dengan kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Udah rindu nggak ketemu dengan Tuhan? Kalau belum berarti perubahannya belum mantap. Kerinduan kita bertemu muka dengan muka, memandang wajah Kristus. Itu perubahan kita masih seperti itu. Gak betah lagi hidup di bumi ini, gitu loh. Masih betah ya hidup di bumi ini? Kalau masih betah berarti Anda masih terikat dengan dunia, artinya masih ingin dibahagiakan dengan dunia, disenangkan dengan dunia, dan sebagainya lah. Itu tandanya, berarti belum berubah. Kalau udah perubahan terjadi dalam hidupmu, nggak betah lagi kita hidup di bumi ini. Benar lah, percaya. Malas. Gitu. Ya betul. Malas lah. Ngerti ya? Gitu loh. Jadi kematian itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan peristiwa yang kita nantikan. Jika tidak demikian, berarti hati kita memang masih
terbelenggu atau terpaut kepada dunia ini. Gitu loh. Ngukurnya dari situ aja. Ya. Memang perubahan moral juga bisa kita rasakan. Seperti yang tadinya nggak sabar jadi lebih sabar, itu bisa kita rasakan dalam perubahan itu, ya, perubahan moral. Lebih mengerti orang lain itu bisa kita rasakan. Lebih menerima orang lain sebagaimana adanya bisa kita rasakan. Tapi Bapak Ibu dengar, perubahan yang satu ini, di mana seseorang merindukan pulang ke surga dan dia menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya dan dia rindu bertemu muka dengan Yesus, itu tidak akan dirasakannya dalam hidupnya. Anda sudah merasakan itu belum? Kalau belum, berarti Anda masih cinta dengan dunia. Halo? Coba tanya sama Mbak ini. Dia pasti udah dirasakan kan, udah gak cinta gitu. Masa mendingan pulang aja ke rumah Bapak ya, Pak. Capek tinggal di bumi ya, Pak. Gitu. Paham ya sampai di sini? Apalagi kata Amsal, ya kan? Kamu kalau baca Amsal itu, kamu bisa terbuka loh matamu. Bahwa apapun yang kamu lakukan di bawah kolong langit, di bawah matahari ini, hanya usaha menjaring angin. Ngerti kan? Pernah baca kitab Amsal kan? Semua yang kau lakukan di bawah kolong langit, di bawah matahari ini adalah usaha untuk menjaring angin. Bisa kau jaring angin? Itu aja kok nggak paham loh. Gitu lah. Kalau kamu paham itu Amsal itu kamu ngerti maksud pemerintahan firman yang disampaikan. Semua yang kau lakukan di bawah langit ini, di bawah kolong matahari ini, itu sama dengan usaha menjaring angin. Pernah baca kan? Ya udah, kalau nggak ngerti harusnya sadar gitu loh. Sama dengan usaha menjaring angin. Harusnya kalau udah baca itu nyambung ke sini gitu loh. Paham ya? Oke. Jadi tahun 2022 gandakan perubahannya. Amin. Oke. Nah, jadi gini, kalau Anda sudah merasa sudah mengalami perubahan, lihat seperti ini enggak? Hal yang dulu tidak pernah kita rasakan, ini kita rasakan. Ya. Jadi kalau kita belum merasakan hal ini, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Belum ada perubahan yang signifikan yang kita alami. Atau berarti kita belum mengalami sebuah pergerakan. Pergerakan apa itu, Pak? Ya, Anda belum mengalami pergerakan memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Karena hatimu masih terpaut, terbelenggu dengan dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perubahan itu adalah hal yang mutlak sesuai dengan tema firman Tuhan ini, perubahan yang mutlak. Mutlak. Sebab tanpa ada perubahan berarti tidak ada kehidupan dalam hidupmu. Sama dengan. Jadi di dalam kekristenan perubahan itu adalah hal yang sangat mutlak. Dan perubahan itu pasti bisa dirasakan. Bisa dibuktikan dalam hidup kita. Jadi kalau seseorang tidak mengalami perubahan, seharusnya dia tahu bahwa dirinya tidak mengalami perubahan. Jadi gini loh, kalau Anda mengalami perubahan itu pasti Anda tahu, pasti percaya deh. Juga kebalikannya, sama. Kalau seorang tidak mengalami perubahan, dia seharusnya tahu juga bahwa dirinya tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, maka dia bisa mulai melakukan langkah-langkah konkret untuk bisa mengalami perubahan ini. Kan ini tergantung kepada masing-masing individu. Nah, aku kan cuma nyampaikan.
mengenai perubahan nggak mistik ya, jangan seperti dulu kata pendeta di mimbar. Anda tidak sama lagi ketika Anda pulang dari tempat ini waktu Anda datang. Ya mistik itu namanya. Masa keluar dari apa? Pintu gereja bisa berubah. Perubahan itu natural, mengalami tahap demi tahap. Tidak ada langsung keluar dari pintu gereja berubah. Nggak ada itu. Amin. Nah kalau kita mau berubah bisa, tergantung individu masing-masing. Kalau kau mau pasti bisa. Namun kalau kita tidak mau, maka kita pun juga tidak akan pernah bisa berubah. Kenapa? Karena Anda punya kehendak bebas yang diberikan Tuhan. Kehendak bebas kita lah yang akan memegang peranan penting dalam hal ini. Tetapi setelah kita mendengarkan firman ini, Anda mendengar firman ini kan? Adakah Anda merasa panggilan untuk berubah dalam hidupmu? Pasti. Saya ulang ya. Setelah kita mendengarkan firman ini, pastilah kita ada merasa panggilan untuk berubah. Kamu itu enggak. Tinggal masalahnya itu permanen atau enggak. Permanen atau tidak. Karena bisa aja di sini Anda berubah, ya kan? Tapi ketika kembali kepada kehabitat hidupmu bisa berubah, nggak permanen. Makanya harus diperjuangkan, tetapkan hatimu. Karena kalau tidak mau berubah, sampai kapanpun tidak mau berubah. Nah hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali untuk mencari Tuhan. Sungguh-sungguh, amin. Kita menemukan Dia, berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Karena pada akhirnya kalau kita alami itu semua, cari Tuhan sungguh-sungguh, berjumpa dengan secara pribadi dengan Dia sungguh-sungguh, pada akhirnya percayalah, Anda pasti bisa mengalami perubahan. Ya, pasti. Kuncinya di situ. Amin. Tidak bisa tidak, pasti bisa. Nah kembali lagi kepada individu. Biasanya kan kalau di gereja seperti ini kan semangat 45 dong. Ya, kenapa? Ya, karena Anda barangkali masih punya pakem mindset bahwa kalau di gereja ada hadirat Allah, kalau di luar kayaknya nggak ada. Di mana-mana Allah ada, betul, ya kan? Jadi kamu merasa kalau udah di gereja karena ada hadirat Allah, terus kamu merasa ingin seperti yang dikhotbahkan Bapak Pendeta, tapi pulang seolah-olah nggak ada Allah di sana, berubah kamu, nggak permanen jadi. Tetap di mana-mana pun Allah ada, gitu loh. Di sawahmu, di ladangmu, di gunungmu, di batakomu, apapun Allah ada di situ, Immanuel. Tinggal kitanya mau atau enggak berubah. Amin. Jelas ya? Tidak bisa tidak, harus berubah. Jadi apalagi memasuki awal tahun baru, tahun 2022. Harusnya nggak boleh sama dong dengan 2021 ya. Ya. Kalau misalnya 2022 sama dengan 2021 ya tidak mengalami perubahan, harus berubah. Dan kalau bisa 2022 itu berubahnya digandakan ya. Ya digandakan. Waktu kan kita nggak tahu. Bisa-bisa bulan depan udah berangkat mati salah satu dari kita. Lah bener loh. Iya. Jadi jangan anggap remeh. Jangan anggap sepele. Ya, perubahan hidup itu mutlak dalam hidup orang Kristen. Tidak bisa tidak. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Minggu pertama tahun 2022. Pesannya apa? Perubahan yang mutlak. Sengaja saya khusus ambil tema ini supaya Anda mulai sekarang start
dalam perlombaan untuk perubahan hidup. Karena perubahan hidup itu mutlak. Jadi mari di tahun 2022 ini kita awali dengan penggandaan perubahan hidup dalam hidup kita. Karena perubahan hidup itu mutlak. Amin ya. Masa mau sama terus dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya nggak boleh, ya harus berubah. Karena kita makhluk hidup, apalagi sifatnya kekal. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan, merenungkan, menghayatinya. Di mana kami sebagai orang Kristen dikehendaki akan mengalami perubahan mutlak dalam hidup kami. Itu pada akhirnya targetnya adalah mencapai kesempurnaan Bapa dan keserupaan dengan Kristus. Itulah harta abadi kami satu-satunya. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan di sisa-sisa hidup kami yang singkat di bumi ini, supaya kami memperjuangkannya itu penggandaan dalam hidup kami. Supaya ketika kami diperhadapkan dengan takhta pengadilan, kami tahan berdiri tidak terbentar. Karena sudah kami persiapkan sejak kami hidup di bumi ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.